pertama adalah jelas pelajari ilmunya dulu. Yang kedua, jangan terlalu terobsesi untuk langsung menjadi besar. Kenapa? Karena menjadi besar yang berawal dari kecil itu lebih indah daripada langsung menjadi besar. Walaupun teman-teman nanti punya uang untuk langsung besar, tapi saran saya mulailah dari yang kecil dulu. Kenapa? Karena kendala-kendala teknis di lapangan itu sangat kompleks, antara juga ternaknya, juga ABK-nya, juga pakannya, itu butuh seni tersendiri. Kita bermain dengan benda hidup tidak bisa dengan hitung-hitungan pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Aristiawan. Saya tinggal di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Di sini ini kandangnya kandang Jatisari Makmur. Jadi di sini kita beternak doka, domba dan kambing. Kalau sekarang populasinya ada sekitar 300-an betina indukan yang siap kita breeding. Kita berdiri sejak 2009, merintis di awal itu hanya 20-an ekor, terus kita berkembang setiap tahunnya, alhamdulillah sampai sekarang yang kapasitas kandang sampai 900 ekor. Awal beternak ya hampir semua peternak mengalaminya nanti ya, peternak yang mau beternak bisa belajar dari pengalaman ini. Ya, permasalahan pertama ya tentang bagaimana merawat hewan. Ternyata dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari saat kita terapkan di lapangan jauh berbeda. Banyak kendala-kendala teknis yang membuat kita harus belajar ulang. Itu kendala pertama. Yang kedua, kendala yang selalu jadi momok juga adalah kendala pemasaran. Tapi alhamdulillah dengan perjalanan yang ada, alhamdulillah hal-hal tersebut bisa kita pelajari dan bisa kita pecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi tadi. Kalau kematian tentunya pasti, karena kita bermainnya dengan benda hidup. Awal ternak itu kematian sampai 50% dari 20 ekor itu tinggal 11 kalau nggak 12 ekor. Cuman waktu itu saya masih optimis gitu, bisa berhasil, bisa sukses. Ini adalah sebagian dari pelajaran yang harus saya lalui, sehingga saya tetap bertekad untuk terus beternak. Dan alhamdulillah walaupun kematiannya tidak bisa 0%, tetapi sampai sekarang alhamdulillah kita minim untuk kematian. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk menanggulangi kematian ya tentunya kita belajar dari pengalaman itu. Jadi ternyata kambing itu butuh perawatan yang seperti ini. Kalau sakit obatnya ini, kalau sakit ini obatnya ini. Kita terus belajar. Kalau dulu awal 2009 belum banyak kelas-kelas pelatihan yang ada. Jadi kita lebih banyak belajar otodidak, tanya ke teman-teman yang sudah pengalaman, tanya ke dokter hewan bagaimana mengatasinya. Alhamdulillah dengan proses seperti itu sedikit demi sedikit kematian itu bisa terminimalisir. Bagi teman-teman pemula yang mau beternak, minimal jenengan punya modal utama yaitu ilmu. Jangan pokoknya berani, punya uang langsung beternak besar gitu. Jangan. Saran saya jenengan belajar dulu, walaupun nanti yang diajarkan itu saat diterapkan pasti berbeda. Pasti akan ada kendala-kendala. Satu peternak dengan peternak lain pasti akan berbeda pola perawatannya, pola penanganannya. Kenapa? Karena emang terkenal di kalangan para peternak itu bahasanya adalah kearifan lokal. Bagaimana kita nyaman, bagaimana kita enjoy menikmati pekerjaan menjadi peternak itu sesuai dengan kondisi
alam sekitar yang ada. Teman-teman yang peternak di daerah kota, tentunya di sana kalau kita bilang hijauan pasti akan menjadi sangat mahal, sehingga pakan kering itu menjadi alternatif utama. Tapi bagi teman-teman yang di daerah pegunungan, daerah pedesaan, hijauan tetaplah menjadi pakan yang paling murah. Sehingga saat belajar ke satu peternak dan peternak yang lain, saya yakin pasti berbeda. Jadi jangan hanya terkecoh dengan satu bentuk pola peternakan aja, tapi perlu beberapa pembelajaran bagaimana beternak yang baik. Baru setelah tahu, jenengan atau teman-teman yang mau masuk dunia peternakan baru memulai. Jadi minimal punya ilmunya. Kalau di sini sistem breedingnya kita masuk pertama, kambing akan kita masukkan di kandang kawin. Kandang kawin di situ ada 1 pejantan, 20 betina. Setelah kita campur selama kurang lebih 2 bulan, betina yang tadi akan kita kandangkan tersendiri. Kemudian akan kita masuki betina baru yang belum bunting. Itu juga sama, sekitar 20-an ekor. Kita campur 2 bulan, kita pisahkan lagi. Seperti itu polanya. Terus kalau sudah lahiran, kambing itu, domba itu akan kita pisahkan di kandang anak sendiri dengan pola pakan yang kita istimewakan. Jadi berbeda dengan saat di kandang kawin ataupun di kandang bunting. Jadi saat menyusui, domba-domba tadi pakannya lebih istimewa daripada saat di kandang kawin. Jadi kalau kita terapkan pakan di kandang Jatisari Makmur ini, kita pakai hijauan dari rumput, kita campur dengan konsentrat. Untuk di kandang menyusui itu persentase untuk konsentratnya kita lebihkan, sehingga harapannya dengan nutrisi yang lebih bisa masuk itu produksi susunya itu bisa bagus, bisa cukup, sehingga cemple yang menyusui itu bisa tumbuh sehat. Harapannya seperti itu. Sering sekali kalau trial error kita awal-awal dulu kita selalu trial error terkait pakan. Pakai pakan seperti ini ternyata hasilnya kurang bagus, rubah seperti ini ternyata masih ada kendala ini. Banyak sekali kendala-kendala yang terjadi, sehingga untuk menentukan kombinasi pakan itu kita butuh beberapa kali trial dan error. Kita sudah berjalan hampir 2 tahun dengan proses pakan seperti ini. Jadi ini tetap pola pakan ini, kita lihat cempel-cempelnya juga bagus, kebuntingannya juga tidak banyak kendala, sehingga kita pertahankan pola pakan yang ada seperti ini. Kalau di Jatisari Makmur, konsepnya kebetulan saya juga punya akikah sendiri, akikah kamil. Jadi hasil dari breeding ini cemplenya kita gemukkan, dan hasil dari gemukan cemple itu kita potong untuk akikah kita, kebutuhan akikah kita sendiri. Kalaupun ada kekurangan kita nyari dari luar. Itu pola untuk rutinan, tapi kita juga ada pola untuk tahunan, untuk Idul Adha. Khusus untuk Idul Adha kita stok kambing-kambing jantan untuk kita perjualkan nanti di Idul Adha. Jadi polanya seperti itu, ada pola bulanan, ada pola tahunan. Untuk paket breeding kita belum jual, jadi kita fokus hasil dari ternakan kita untuk kita konsumsi sendiri. Jadi kita belum mencoba untuk menjual keluar. Dengan populasi sekitar 400 lebih ya, itu tapi tidak sampai 500, kita butuh sekitar 5 orang anak kandang, karena kita ada 2 orang yang khusus membuat pakan dan 3 orang merawat. Kalau ditanya hanya merawatnya, kita hanya butuh 3 orang. Tapi untuk keseluruhan plus pembuatan pakan itu kita butuh 5 orang. Alhamdulillah kotorannya dari ternak kita selama ini laku dijual. Jadi kita jual ke para petani. Jadi kita alhamdulillah ternak kotorannya bisa berguna untuk petani-petani di sekitar kita, karena kotoran kambing lumayan bagus
untuk dibuat pupuk organik di lahan pertanian. Kalau saya sendiri tidak punya background peternakan, cuma iseng-iseng aja dulu 2009 ada teman yang mencoba ternak domba dan sukses, saya ingin ikut-ikutan. Jadi asalnya sih hanya ikut-ikutan aja, tapi kesininya alhamdulillah bisa fokus dan bisa menjadi pekerjaan utama. Ya alhamdulillah dari ternak domba dan kambing ini kita bisa memberdayakan masyarakat di sekitar, sehingga pada 2021 kemarin ada pemilihan kepala desa dan saya didorong oleh masyarakat untuk ikut dan alhamdulillah bisa menang dan sekarang jadi kepala desa. Dulu tajuknya yang kita angkat tukang ngarit maju lurah. Tentunya dengan pengalaman saya beternak, saya ingin menularkan lebih banyak pola-pola ternak seperti ini kepada masyarakat Desa Jatisari, sehingga masyarakat Desa Jatisari bisa banyak bermanfaat dari beternak kambing, sehingga mendorong masyarakat untuk mau beternak dan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Kenapa? Karena warga Jatisari sebagian besar adalah petani, harapannya mereka mau beternak, kotorannya bisa menjadikan pupuk organik bagi mereka, sehingga tercipta integrated farming yang saling memanfaatkan antara pertanian dan peternakan. Kalau dukungan keluarga, alhamdulillah untuk beternak ini sangat mendukung, keluarga sangat mendukung tentang beternak. Kebetulan sama-sama senang dengan hewan piaraan, jadi mendukung sekali. Motivasi saya bahwa ternak ini adalah pekerjaan yang paling sunnah. Jadi semua nabi dan rasul dulu sebelum diangkat itu menjadi penggembala domba, sehingga saya yakin ini adalah pekerjaan yang paling sunnah dan tidak akan pernah ada matinya nanti sampai hari kiamat. Jadi bagi teman-teman yang mau masuk dunia peternakan, jangan khawatir. Sejak 2009 sampai 2002 kemarin, kebutuhan terhadap hewan kurban, terhadap akikah itu semakin meningkat, sehingga saya tetap optimis bisnis peternakan ini tetap bisa eksis walaupun diterjang oleh bisnis-bisnis yang lain. Harapan saya dari Jatisari, kandang Jatisari Makmur ini, saya berharap bisa semakin bermanfaat bagi masyarakat Desa Jatisari pada khususnya, dan bagi masyarakat secara luas, secara umumnya. Jadi ilmu yang saya dapat, saya bisa berbagi dengan teman-teman yang siap untuk menjadi peternak-peternak baru. Beberapa tips untuk memulai beternak domba. Yang pertama adalah jelas pelajari ilmunya dulu. Yang kedua, jangan terlalu terobsesi untuk langsung menjadi besar. Kenapa? Karena menjadi besar yang berawal dari kecil itu lebih indah daripada langsung menjadi besar. Walaupun teman-teman nanti punya uang untuk langsung besar, tapi saran saya mulailah dari yang kecil dulu. Kenapa? Karena kendala-kendala teknis di lapangan itu sangat kompleks, antara juga ternaknya, juga ABK-nya, juga pakannya, itu butuh seni tersendiri. Kita bermain dengan benda hidup tidak bisa dengan hitung-hitungan pasti. Kalau kita sama jualan benda mati, 1 tambah 1, cuma kita harga beli tambah biaya macam-macam, tambah laba, itu adalah bisa menjadi harga jual. Istilahnya ilmunya pasti 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi di dunia peternakan beda. 1 tambah 1 bisa menjadi minus 10, bisa menjadi plus 20 atau plus 5 atau plus 3, sangat kompleks sekali. Sehingga saran saya, nikmati proses menjadi peternak mulai dari kecil sampai nanti besar. Terus yang ketiga,
banyak-banyak berkunjung ke kandang-kandang yang lain. Jangan hanya cukup belajar satu tempat, ikut pelatihan langsung terjun di dunia peternakan, langsung ternaknya dibesarkan. Tapi banyak-banyaklah berkunjung ke kandang-kandang yang sudah ada, yang sudah teruji selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena seperti tadi, kearifan lokal setiap peternak itu pasti punya ciri tersendiri, sehingga dari jenengan berkunjung ke kandang-kandang yang banyak itu, harapannya jenengan bisa menentukan pola ternak apa yang mau dikerjakan, yang sesuai dengan kondisi jenengan semua. Mari bagi para pemuda-pemuda yang sekarang sedang menimba ilmu di kota-kota, ayo kembali ke desa. Kita bangun desa, kita berdayakan potensi-potensi ada untuk Indonesia maju. Terima kasih sudah menyaksikan sedikit tentang perjalanan kandang Jatisari Makmur. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses peternakan.